guys, kembali lagi bersama Yandi Fernida di channel Fernida Developer. Nah guys, kali ini saya akan menunjukkan cara membuat AI dasar yang seperti di musuh Outlast. Di dalam enemy Outlast itu ada 3 tipe dasar gerakannya. AI dasarnya gitu ada 3. Nah yang pertama ada patrol, yang kedua ada chase, yang ketiga ada wait. Nah patrol ini si musuh itu patrolling, berpindah-pindah posisi sesuai titik patrolnya gitu. Nanti kita bisa tentukan titik patrolnya di mana aja. Kemudian ada chase. Nah chase itu adalah mengejar. Jadi si musuh Outlast ini bakalan mengejar si player. Kemudian waiting. Nah ini waiting itu biasanya si antagonis ini mencapai tujuan patrolnya atau mencapai titik patrol. Nah ketika mencapai titik patrol itu si musuh Outlastnya melihat sekitaran. Jadi diam dulu di sana gitu di titik patrol, kemudian melihat sekitaran. Nah, seperti itu guys. Kita akan coba dulu. Nah guys, ini saya bukan cara membuat dari awal ya, tapi lebih ke menunjukkan codingan dan juga cara penggunaan codingannya. Oke, kalau dijelaskan dari awal cara membuatnya itu wah rumit guys, lumayan susah gitu, dan saya juga kurang bisa menjelaskan semuanya ini. Oke, seperti itu guys, kita akan coba play dulu. Nah ini saya ngambil dari internet ya, ini karakter Outlastnya. Kemudian saya beri rigging di Mixamo, website Mixamo, dan juga beri animasi di web Mixamo gitu. Jadi di web Mixamo itu ada running, walking, dan waiting. Seperti itulah. Kalian teman-teman bisa lihat tuh pas mencapai titik patrol dia melihat sekitaran. Apakah ada player di sini? Tuh, dia lagi patrolling dan melihat sekitar. Kita sembunyi dulu. Halo. Dia akan melihat sekitar lagi, dan ketika dia melihat saya dia bakalan mengejar saya. Nah kita coba. Tuh kan, kabur. Ih. Nah seperti itu. Jadi itu 3 gerakan, 3 tipe gerakan yang ada di Outlast dasarnya gitu. Oh iya, satu lagi. Nah ketika saya dikejar, kemudian dia kehilangan saya gitu, dia akan melihat sekitar, kemudian kembali patrol. Oke, saya akan menunjukkan cara penggunaannya. Nah jadi di soldier itu ada 3 komponen. Yang pertama animator. Ini adalah animasi ya, animasinya animasi running, walking, waiting. Kemudian yang kedua ini ada nav miss agent. Nah ini adalah untuk pathfinding. Teman-teman bisa search di Google pathfinding itu apa. Jadi agar si musuh ini tidak menabrak tembok gitu. Jadi sesuai jalurnya guys, seperti itulah. Kemudian nah ini script antagonis adalah script AI-nya. Dan di sini ada beberapa variabel. Kemudian ada ATG data. Nah, ini adalah data seperti ini nih. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa variabel. Nah, ini datanya ada walk speed, chase speed. Nah, ini walk speed ini kecepatan berjalan si musuh ini nih. Kecepatannya 3, kemudian chasingnya 5, chase time ini waktu mengejar si player gitu. Ketika dia kehilangan pandangannya terhadap player, kemudian chase time-nya ini mencapai 0, mencapai 0, maka si musuh ini bakalan kembali patrol. Kemudian ada radius. Nah, radius ini
penglihatannya itu mencapai batas berapa gitu. Nah, kita isi dengan 6. Nanti kita bisa lihat apa draw gizmosnya gitu di si musuh ini. Nantilah kita coba dulu. Kemudian ada time to wait. Nah, ini ketika si musuh ini kecapean atau berhenti dulu gitu di tengah-tengah patrol sebelum mencapai titik patrol. Jadi ini waktu capainya itu 15 detik. Kemudian ada angle. Nah, ini angle itu penglihatan si musuh. Jadi si musuh itu angle-nya berapa penglihatannya. Nanti kita bisa lihat di draw gizmosnya nanti di play. Atau sekarang aja ya, sekarang aja. Nah, teman-teman bisa lihat di soldier ini. Nah, itu yang garis putih itu adalah radius. Nah, saya beri radiusnya 6 dan 6 itu segini, teman-teman. Dan ini angle. Nah, yang garis kuning ini adalah angle. Jadi ini penglihatan si musuh ini. Jadi penglihatannya hanya segini nih. Sebenarnya kita bisa ubah ke 270, ini radiusnya ke 8 dan tambah tinggi. Nah, ini gak masuk akal ya, penglihatan si musuhnya sampai ke belakang gini. Seharusnya yang seperti tadi nih, yang 150. Tuh, teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang kita ke cara penggunaan codingannya. Nah, yang pertama teman-teman tambahkan komponen animator. Kemudian teman-teman buat animasinya dan kita atur ini bagian animatornya. Nah, di sini saya mempunyai dua state. Yang pertama ada move, kemudian yang kedua ada looking around. Nah, yang move ini tipe state-nya itu blend 3. Nah, kita klik 2 kali di sini. Nah, di sini yang pertama ada animasi idle, kemudian motion walking, kemudian motion run. Nah, ini animasi ini saya download di Mixamo. Teman-teman bisa download lah. Nah, ini teman-teman, ketika speed atau si musuhnya itu kecepatannya 0, maka si musuh akan menggunakan animasi idle. Nah, seperti ini nih di sini. Ketika speednya 3, kita isi 3, maka si musuh berjalan. Dan ketika kita berikan 5, si musuh berlari. Nah, ini teman-teman kalau membuat ini tinggal klik kanan, kemudian from new blend tree. Nah, ini bakalan muncul atau membuat blend tree. Kemudian setelah membuat itu, teman-teman klik 2 kali di move atau di blend tree-nya. Nah, kalian bisa tambahkan di sini add motion atau tambahkan animasi. Tetapi sebelum menambahkan animasi, di sini ada blend side. Nah, blend side-nya ini kita hanya menggunakan 1D aja ya untuk musuh ini. Kemudian ini parameternya walk. Nah, di sini ada parameter walk. Kita menggunakan parameter walk untuk menentukan kecepatan si musuh ini atau kecepatan animasi. Nah, di sini nih untuk animasinya teman-teman bisa lihat ya, animator set float walk animation move value. Nah, ini kalian tinggal tafsirkan aja ya. Kemudian ini animator set move looking around, melihat sekitar ketika si antagonis move-nya ini ke antagonis move wait, bagian wait melihat sekitar gitu. Nah, ini tinggal teman-teman klik kanan, kemudian create state MC new state. Nah, teman-teman tinggal tambahkan animasinya. Oke. Kemudian di sini ada transisinya, teman-teman tinggal atur, tinggal tambah, kemudian looking around. Nah, seperti ini nih.
dan juga sama yang ini. Oh iya, aduh lupa, ini seharusnya yang ini dulu yang dijelaskan. Nah ini untuk membuat parameter kedua ini, teman-teman tinggal klik tambah ini, kemudian flow, kemudian beri nama walk. Sama juga yang ini nih, yang looking around, ini tipenya bool, kemudian teman-teman tinggal buat namanya gitu, buat bool. Oke, setelah itu kemudian ada nav mesh agent. Nah ini adalah fungsinya untuk pathfinding si musuh, agar si musuh tidak menabrak tembok atau kotak-kotak ini nih. Nah teman-teman tinggal samakan variabelnya seperti di sini. Nah kemudian teman-teman buat obstruction, bukan buat sih ya, posisikanlah teman-teman. Nah setelah itu kemudian ini obstructionnya bagian Q, kita ubah layernya menjadi obstruction. Nah, setelah itu kita constrain statiknya, karena si tembok ini bakalan tidak bergerak. Nah setelah itu, setelah ininya statik dan kemudian si plane-nya juga statik, ini bagian ground. Nah teman-teman pergi ke navigasi. Nah jika tidak ada navigasi, teman-teman bisa klik window, kemudian navigasi itu di AI, tinggal klik kemudian kesini kan. Nah kemudian setelah itu di sini ada bake kan, teman-teman tinggal bake jadi. Nah ini awalnya seperti ini nih, kemudian saya bake menjadi seperti ini. Oke, setelah itu, nah ini bagian scriptnya ya sekarang. Nah di dalam script di sini ada atg data. Nah atg data itu teman-teman tinggal di asetnya itu klik kanan, kemudian create, kemudian data atg data. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman tinggal tentukan variabel. Nah setelah itu di sini ada patrol, variabel patrol. Nah teman-teman tinggal membuat sebuah objek apa saja ya, bisa kotak, bisa bulat, tapi di sini saya menggunakan bulat biar bagus lah gitu. Nah di sini teman-teman buat sphere, titik patrolnya. Mau di mana saja itu terserah teman-teman, asal jangan keluar dari garis ini nih, jangan, nanti dia gabalan atau keluar dari garis pathfinding gitu. Nah teman-teman tinggal ini semuanya geser ke bagian sini, kan tadi 0 ya, teman-teman tinggal geser seperti itu. Kemudian target, ini targetnya adalah FPS, jadi yang bakalan dikejar itu adalah player atau FPS ini. Kemudian pivot, nah pivot ini adalah, nah ini nih, jadi penglihatan, posisi penglihatan si musuh. Saya taruh di sini karena kalau di atas ini nih sesuai dengan mata si player ini gak bakalan kelihat gitu, karena ininya di atas gitu, terlalu atas melebihi collider player tuh. Kalau di sini si ininya gak bakalan kedetek, jadi saya taruh di sini gitu, biar gak terlalu tinggi dari collider karakter controller. Oke. Kemudian di sini ada patrol. Nah antagonis patrol ini gak perlu diubah ya, ini hanya untuk kalian melihat apakah kondisi si musuh ini patrol atau chase atau win. Nah ini kemudian player mesh, jadi yang bakalan dikejar itu layer yang mempunyai layer apa. Nah saya ubah menjadi layer mesh, menjadi player mesh, menjadi hanya objek yang mempunyai layer mesh atau layer mesh ini nih yang akan dikejar oleh musuh ini. Kemudian obstruction mesh. Nah ini obstruction itu adalah tembok-tembok atau benda-benda yang menghalangi si musuh, pandangan si musuh terhadap player. Nah, ini saya sudah, layernya sudah saya ubah menjadi obstruction. Oke.
Seperti itu mungkin teman-teman, saya akan coba lagi. Nah teman-teman, kalian bisa lihat mana kita klik bagian soldier. Soldier dan EPS saja. Nah teman-teman, tuh jadi si collider, oh dikejar, aduh. Nah jadi si collider ini dengan posisi penglihatan si musuh ini harus sejarak ya, atau bisa mengenai collider inilah. Jadi jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Oh saya dikejar, aduh mekanik dulu, aduh kok gak bisa bro, ngelain tawa lah, mana si musuhnya. Nah hello, wait, aduh mekanik dulu sama si soldier ini. Bang Winda Basudara suka adu mekanik. Jeng 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 jeng, gimana lagunya teh, lupa. Nah ini saya pakai soundtrack Outlast saja. Nah ini teman-teman, saya membuat ini nih agak aneh sebenarnya sih. Mana lihat, nah dancing soldier, saya download animasinya dari Mixamo, kemudian saya tempelkan di objek ini. Wah what the fuck. Oh ini anaknya, ceritanya ini anaknya, itu bapaknya. Oh, saya akan culik kau. Wah, lagi dansa. Oke teman-teman, mungkin seperti itu dari saya. Semoga penjelasan ini bisa diikuti dan mudah ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, karena itu membantu saya banget guys. Satu like itu sangat membantu, dan juga satu subscribe itu sangat membantu saya lebih semangat memberikan ilmu kepada teman-teman. Itulah, seperti itulah guys teman-teman. Oke, terima kasih dan bye bye.